Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, jalan-jalan lagi, ngajak jalan si Zex. Sambil kita ngobrol-ngobrol aja nih guys ya. Ya jadi iseng-iseng aja jalan-jalan. Gue juga sekalian mau isi bensin. Lo lihat bensin motor gue tadinya kedip-kedip, sekarang jadi naik jadi 2 nih. Gue bingung nih. Ya mungkin karena miring kiri miring kanan kali ya, jadi ya agak-agak nggak akurat gitu readingnya gitu kan. Ya jadi kayak kemarin gue juga pas ngisi bensin tetap gue pakai Pertamax Turbo ya, karena beberapa sempat di kolom komentar video-video gue guys, banyak yang tanya tentang, bang lo ngisi ZX25R lo pakai bensin yang apa, pakai oktan berapa, kalau diisi Pertamax bisa nggak ya. Jadi menurut gue nih ya, kompresi mesin si ZX25R itu kan ada di 11,5 banding 1 lah ya, sekitar segitulah kira-kira guys. Ya menurut gua kompresi mesin 11,5 banding 1 itu cukup tinggi ya, jadi membutuhkan bensin yang tidak mudah terbakar ya, artinya ya bensin dengan oktan yang tinggi lah. Sebenarnya Pertamax itu kalau menurut gua spesifikasinya itu untuk mesin dengan kompresi 110 sampai 111 ya, sampai 112 juga masih bisa lah minum Pertamax gitu ya. Cuman saran gue sih ya, ibaratnya lu jangan pakai standar batas minimum lah. Memang kan dari Kawasaki sendiri juga waktu itu gue pernah nanya ke mekaniknya, kalau diisi Pertamax bisa nggak ya gitu. Oh bisa mas, bisa, ini masih mampu kok pakai Pertamax ya. Ya cuman gimana pun juga mesin high performance dengan kompresi tinggi lebih baik menggunakan bensin dengan oktan yang tinggi. Nah gitu guys. Ya intinya ya lo sayang-sayang motor lo lah gitu, pakai bensin yang bagus gitu kan, nggak bensin yang jelek. Kan bensin yang mahal juga pasti ada fitur-fitur tambahannya juga, bisa buat jadi pelumasan mesin, bisa jadi pendingin, terus tidak mudah terbakar gitu ya, jadi anti knocking lah gitu ibaratnya. Jadi dia hanya terbakar kalau dipantik sama busi, jadi timing mesin lo juga kejaga lah ya gitu menurut gua ya, menurut pandangan awam gua sih. Ya jadi sesuaikan dengan spesifikasinya saja lah. Jadi gua mikirnya ya udah kalau gitu Pertamax Turbo lah. Kalau di tempat kalian nggak ada Pertamax Turbo gitu ya, adanya Shell, misalkan Shell V-Power ya Shell V-Power menurut gue. Tapi kalau memang kepepet banget gitu ya, lo misalkan nggak ada lagi bensin selain Pertamax, ya gue saranin ya udah Pertamax nggak apa-apa gitu ya. Misalkan lo lagi touring gitu kan, tiba-tiba nggak ada, lo udah cari kemana-mana juga nggak ada, adanya ya cuma Pertamax gitu. Kalau Pertalite sih gue nggak saranin ya, gue takutnya knocking mesinnya ya. Jadi knocking itu adalah mesinnya terbakar sebelum dipantik busi lah ibaratnya, ibaratnya pistonnya belum ke titik mati atas, tiba-tiba udah meledak bensinnya, jadi prematur combustion. Nah itu juga bisa ngerusak mesin ya malah. Jadi saran gua kalau Pertalite sih sebaiknya jangan ya guys, untuk motor-motor high performance gitu ya. Apalagi kalau nggak salah CBR 250 RR itu kompresinya yang baru ya, yang SP ya, yang pokoknya yang buatan terbaru deh, yang ada quick shifternya itu kalau nggak salah kompresi mesinnya tuh udah 112 guys. Jadi lu bayangin aja semakin tinggi gitu kan kompresinya ya, karena memang motor high performance gitu. Jadi saran gue ya, apalagi lu pakai CBR 250 RR yang baru itu, ya udah minumannya mesti di atas Pertamax terus sih menurut gue ya, biar mesin lo juga aman gitu ya. Jadi ya ibaratnya nggak salah sih kalau nyayangin motor lo sendiri gitu kan. Lo kasih dia minuman yang bagus ya, kayak lo aja gitu, lo kasih makanan buat diri lo juga yang bagus lah gitu. Biar lo juga sehat ya, analoginya sih gue gitu aja sih ya. Dan setahu gue bensin kan juga pasti punya fitur ya guys ya, apalagi udah standar Eropa gitu kan kalau nggak salah.
ada buat pembersih ruang bakar gitu kan, ada deterjennya lah gitu ibaratnya. Terus ada buat pelumasan, pendinginan mesin, pokoknya ngejaga banget deh gitu, ngejaga mesin lu banget. Semakin bagus bensinnya gitu kan, ya tinggal masalah oktan aja, disesuaikan dengan spesifikasi mesin. Kalau lo kasih bensin yang sulit sekali terbakar juga nggak bagus juga. Misalkan mesin dengan kompresi rendah gitu kan, lo kasih bensin yang super duper tinggi oktannya gitu, bisa jadi mungkin malah nggak kebakar gitu bensinnya gitu ya, malah jadi mogok. Tahu gua ya, ini gua sotoy-sotoyan aja nih. Jadi cemil ya guys, correct me if I'm wrong gitu kan. Ya, tapi ya pokoknya lo lihat, baca spesifikasi ada di buku manual, cocoknya bensin yang mana. Ini setahu gue minimum adalah oktan 92 ya. Jadi Pertamax masih bisa masuk, tapi menurut gue itu adalah batas minimum untuk motor ini. Lebih bagus bensinnya menurut gue, lebih baik. Ya jadi ya isi yang lebih baik lah. Apalagi kan misalkan lo punya motor kesayangan lo gitu, apalagi motor-motor high performance terutama ya. Motor-motor fairing gitu kan ibaratnya kan cenderung identik dengan motor high performance ya. Ibaratnya bener-bener nge-squeeze horsepower dari mesin tersebut gitu. Ibaratnya kayak R15 gitu kan, 150 cc tapi tenaganya bisa sampai 19 sampai 20 dk gitu kan. Beda dengan motor-motor matic kebanyakan gitu yang 150 cc tapi horsepowernya cuma ya 10 12 itu kan, menurut gua ya gak sebanding juga gitu. Ya kita muter, gua pom bensin di tempat gue kebetulan alhamdulillahnya deket, nggak jauh gitu kan, ada di bawah jembatan. Mumpung jalan raya nih guys. Oke, kita ke pom bensin. Wah, suaranya emang enak banget ini motor ya. Tuh guys, gue lagi panas-panasan, gue jadi nggak pakai jaket seperti biasanya gue motovlog karena panas banget, gila di Bekasi ini lagi, aduh, terik-teriknya banget lah ini. Jadi gue bener-bener cuma kutangan doang, pakai kaosan doang gitu. Aduh panas, gue bisa neduh di lampu merah. Wah, gua filtering nih, asik, filtering. Oke. Ya, biasa NHK nunggu lampu merah, guys. Ada. Ya, itu di atas itu jembatan Sumarekon ya, guys. Nah, ini meng-highlight aja tempat-tempatnya, guys. Belakang area merah. Aduh. Wah anjay, mesin gue 101 derajat guys, panas betul di kaki gue. Ya motor ini tuh gila, angin ya. Ya kalau udah fan-nya nyala terus ngembusin panasnya tuh langsung ke kaki gue, dan kaki gue agak-agak mendidih, gue nggak biasa ya naik motor-motor high performance. Oke, nyampe di pom bensinnya guys. Kita isi bensin dulu. Turbo full tank. Tapi jangan penuh-penuh ya, Mbak. Agak-agak penuh. Oke, kayaknya cukup. Takutnya muntah nanti.
76 ya Mbak ya. Bali 23 atau 22 nggak apa-apa Mbak? Oh ada ya. Makasih ya Mbak. Oke guys, selesai isi bensin. Nah, oke, kita nggak langsung pulang. Gue mau cek angin dulu guys. Ya, gue mau isi angin. Gue memastikan angin motor gue juga angkanya bener ya guys. Aduh, becek lagi jalannya. Nah, di situ tuh. Mas, isi angin dong Mas. Nah, yang depan berapa ini? Yang depan 30, belakang 32 Mas. Isi baru aja Mas, di kempesin. Oh, belakang 34, sorry. Depan 30, belakang 34. Oke guys, sudah selesai dan kita sekarang balik lagi. Wah, muternya susah juga nih. Oke, gue ngambil lurus aja deh. Kita keliling-keliling aja sekaligus. Gue mau ngejelasin juga kenapa ya ibaratnya ritual yang gue lakukan tiap isi bensin lah ya. Ya, jadi gini guys, tadi kan gue sempat isi bensin, terus gue isi angin. Nah, itu biasanya gue setiap isi bensin gue sekaligus ya ngecek kondisi tekanan, ibaratnya pressure ban gue gitu ya guys. Ya, gue pengen tetap kondisi ban gue juga tetap prima, anginnya bener lah gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang kelebihan gitu kan. Oke, tar gue mau belok dulu nih, gue masih fokus nih guys. Wah, ini pada kenceng-kenceng banget ini. Ya, jadi di situ gue tadi ngisi depan motor gue itu 30 dan belakangnya 34. Ya, gue biasanya gini guys, kalau lo lihat dari spesifikasi bannya gitu kan, itu sebenarnya ban depan itu adalah 28 dan belakang itu 32. Kalau lo lihat spesifikasi dari ibaratnya pas lo lihat di ini, di mana kan di biasanya tuh di suspensi belakang ya, di arm belakang tuh ada stiker. Nah, stiker mengenai tekanan ban. Biasanya tekanan ban yang normal itu berapa PSI. Nah, gitu. Nah, di situ biasanya gua kadang-kadang suka nggak sesuai ya, terutama kalau bannya masih bawaan ya. Kalau bannya itu udah beda dari yang lain gitu, misalkan contoh lo beli motor bannya misalkan pakai Dunlop Sport Max ya, atau enggak misalkan IRC Roadwinner. Nah, dia di stikernya itu biasanya itu khusus untuk ban IRC Roadwinner, bukan buat misalkan lo ganti ban yang lain, misalkan Super Corsa kayak atau Pirelli Diablo kayak. Nah, itu beda lagi. Nah, itu lo sesuaikan sama spesifikasi yang ada di situs merek ban tersebut ya. Jadi ini khusus untuk ban bawaan biasanya, yang di stikernya itu biasanya khusus untuk ban bawaan, bukan ban yang udah lo ganti, karena bisa beda lagi tuh spesifikasinya nanti.
Nah, jadi di sini gua 2 PSI lebih tinggi daripada spesifikasi. Jadi gua ada alasannya. Pertama, motor ini jarang dipakai. Ya, jadi tadi gua langsung dari rumah manasin, langsung gua bawa ke tempat pengisian ban gitu kan. Jadi ban gue sebenarnya belum panas sama sekali, sedangkan kalau nggak salah PSI yang ada di tertulis di ban tersebut biasanya itu adalah cold tire namanya. Jadi kondisi ban saat dingin ya. Jadi kalau panas nanti PSI-nya bisa nambah lah gitu ibaratnya guys. Nah, jadi biasanya gue tambahin karena gue pengen dapat grip yang optimal gitu kan, cepet gitu. Karena gue juga pakai motornya juga bukan yang lama banget ya, ibaratnya yang wah buat touring, buat apalah gitu. Jadi bannya tuh dapat panas optimal dari jalanan. Nah, gue enggak. Biasanya gue pakai motor ini ya cuma buat keliling gitu dan nggak lama, setengah jam, paling lama sejam juga udah balik lagi gitu kan. Dan gue juga nggak sering ngebut, jadi bannya tuh nggak dapet panas gitu. Jadi ibaratnya PSI yang ada di dalam ban itu kan udara kalau kena panas kan dia mengembang ya. Jadi PSI-nya tuh nggak akan nambah gitu, bahkan cenderung berkurang, sering disimpan di dalam rumah gitu kan. Jadi biasanya gue ngambil 2 PSI lebih tinggi ya. Jadi seperti itu guys. Jadi bukannya gue ini ya ibaratnya tebak-tebak ya, enggak sih. Gue juga feeling juga sih guys. Kadang-kadang memang tergantung dengan enaknya lu gitu, lu senengnya gimana gitu guys ya. Ya ibaratnya gue juga sering boncengan gitu kan. Jadi mungkin ban yang keras itu bisa menampung beban yang lebih tinggi juga gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan. Tapi kalau biasanya kalau buat balap ya, misalkan lo seneng track day pakai motor lo ya menurut gua kadang-kadang bahkan mungkin lo bisa merendahkan tire pressure. Kenapa ya? Karena saat lo balapan ban lo kan terekspos sama panas ya. Jadi pada saat lo ngasih pressure yang ketinggian di ban lo, justru malah nanti malah tambah tinggi tire pressure-nya, terlalu tinggi malah jadi gripnya jadi nggak optimal. Jadi sebenarnya pada saat lo pakai, lo naik motor itu tire pressure-nya itu sebenarnya bakal meningkat terus. Nah, kita pengen peningkatan tire pressure-nya itu masih di batas yang optimal. Nah, biasanya makanya kalau balap itu tire pressure-nya rendah-rendah gitu guys ya. Karena saat lo racing gitu kan, biasanya itu ini bakal tinggi banget gitu nanti pada saat udah di jalan. Jadi lo mengkompensasi dengan cara sedikit merendahkan tire pressure-nya. Nanti kan bannya dipanasin tuh pakai tire blanket gitu kan, nanti bakalan naik itu PSI-nya guys. Ya jadi kayak begitu. Nah ini nggak tahu ya, ini pengetahuan awam gua nih guys. Cemil ya, lagi-lagi cemil ya. Correct me if I'm wrong. Tadi gue juga ngisi bensin, gue tadi pengennya sebenarnya pengen full, terus gue pakai debit gitu kan. Cuman gue nggak enak, di belakang ada yang ngantri, jadi ya udahlah seadanya aja biar cepet, kasihan yang ngantri di belakang. Ya gue biasanya kayak gitu sih guys kalau ngisi ban ya. Nah jadi mungkin ada yang mau niru kayak gue gitu. Ya gue soalnya juga masih amatir tentang permotoran, tapi ya gitu. Gue biasa kalau di motor gue yang satu lagi tuh yang C-Max, ya gue begitu biasanya PSI-nya gue tambahin gitu. Apalagi kadang-kadang C-Max itu gue suka bawa beban kan, bawa barang gitu di belakang pakai tas obrok gitu. Jadi gue kadang-kadang suka PSI-nya gue tambahin. Bahkan ban belakang itu ya Allah guys, aduh motor tuh kalau belok ya lihat-lihat tuh hampir nabrak. Ya jadi ya gua kalau misalnya lagi bawa beban berat ya gua biasanya gua tambahin. Batas semakin besar PSI di ban lo biasanya bisa mengangkut beban yang lebih berat. Ya begitulah. Nah jadi gitu biasanya ritual yang gua lakukan saat gua ke pom bensin. Lagi-lagi gue sarankan kalau kompresi motor lo udah di atas 111 ya gunakan Pertamax Turbo atau enggak Shelby Power gitu ya. Pokoknya bensin yang bagus lah gitu kan, apalagi mesin high performance gitu kan. Jangan sampai dikasih yang jelek-jelek, yang murah-murah gitu. Sayang mesin motornya nanti guys.
Oke, kita ngantri dulu mau muter. Gue juga muternya nggak bisa bermanuver ya, gue masih amatiran kalau muter balik. Gue takut jatuh bego, jadi gue nungguin aja ngantri bareng mobil aja. Oke, kita muter. Manuver berbelok ninja, ya, come on. Langsung ngegas. Raungan mesinnya. Oke. Oke, saatnya kita balik guys. Udah mau nyampe rumah lagi. Jadi gue ucapkan terima kasih yang udah nonton video gue sampai saat ini ya guys. Thank you banget yang udah nonton, yang udah support gue. Thank you banget. Semoga bermanfaat video gue. Semoga sharing-sharing gue bermanfaat buat kalian semua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya guys ke channel gue. Gimana pun juga subscribe itu bikin gue tambah semangat dan gratis loh guys. Ya, jadi berarti kalau subscribe juga, kalau misalnya gue ada channel baru, jadi lo juga ada notifikasi tuh di sebelah kirinya nanti. Ya, jadi please subscribe, dukung channel gue, jangan lupa like dan komen juga di bawah. Thank you guys for watching. See you next video. Wassalam.